Halo teman-teman, mulai lagi dengan gue Rindra dari Street Art Custom. Dan kemarin kan gue udah coba beli motor ya, RXK. Ternyata gagal, nggak sesuai dengan ekspektasi. Dan sekarang gue lagi nyari lagi motor agak jauh, makanya gue terpaksa pakai mobil storing untuk sekalian bawa motornya. Walaupun gue juga belum tahu ini deal apa enggak. Kalau untuk harganya ya udah dapat lah range-nya, tinggal nanti kita nego-nego bensin aja di rumah customer. Nah sekarang kita menuju arah Jakarta dari Depok nih, gue baru berangkat. Mungkin perjalanannya sekitar 1 jam. Oke, kita udah sampai rumah yang jual. Gue mau telepon. Pas banget pinggir jalan ya. Halo bro, gue ada di depan nih. Oke. Lagi mau dibukain pagernya karena kita juga bawa mobil kan. Itu motor incerannya ada di belakang sana. Ayo mas, mau masukin aja kali ya? Iya boleh. Gimana? Halo, mari. Ya gue bantu deh. Ya. Terus. Op, sip lah. Ini motornya. Iya. Tadi siapa? Dengan siapa? Irfan. Oke. Gue bawa kamera. Ah, Boleh nggak bawa turun yang buat ngerekam dokumentasi gue? boleh. Boleh ya? Boleh. Gue panggil kameramen gue dulu. Gue udah izin sama orang ya. Lu boleh ngerekam di sini aja. Jadi nggak apa-apa, nggak usah hidden. Yuk. Ri, mundurin Ri. Udah. Ya, mundurin sini. Hop. Oke. Ini inceran kita. Suzuki TS tahun 95 ya? Tahun 95. 95. Tahun 95. Kondisi kayak gini. Ini asli warna biru. Asli warna biru. Sekarang kita cek dulu aja ya. Ri. Kunci kontaknya ada? Ada apa? Bentar, Mas. Sorry. Oke, ini motornya asli warna biru tahun 95. Kondisinya sih kondisi kayak gini gue bisa nilai ini sekitar 70% lah. 70%. Dibilang istimewa banget enggak, tapi kita bisa cek dulu habis ini mesinnya. Katanya sih oversize-nya 50. Oversize sudah naik 50, naik gocap. Gak tahu deh, kita dengar suaranya. Cuman kalau dari segi body kayaknya body original. Ini spakbor, knalpotnya ori, tapi kayak silencernya enggak nih. Silencernya enggak ori. Injekan footstep semua ori, swing arm ori, sok depan ori. Oh, ini udah dijadiin cakram dia. Aslinya tromol, masih tromol. Nggak apa-apa, kita lihat aja dulu. Kalau dari karburatornya sih masih ori Mikuni, bawaannya memang Mikuni. Terus filter udaranya masih ada, masih lengkap. Cuman kalau gue ngeliat dari karburatornya agak becek. Entah mungkin packing-packingnya kali. Dia kuncinya satu buat semua, Mas. Bisa. Bensinnya udah mulai agak. Gak apa-apa, gue mau denger dulu. Ya, bensinnya mulai agak-agak sedikit itu, jadi nggak bisa dilangsamin suara mesin. Coba sekali lagi. Suara tek.
Oke, kalau kelistrikannya? Cuma lampu depan aja yang nyala. Oh, sen segala macam nggak nyala ya? Iya, belum nyala. Tapi kabel bodinya udah ada, Mas. Lengkap ya? Iya. Tinggal urut kabel aja sih. Oke. Ini boleh lihat nggak suratnya? Di dalam bentar, Mas. Oke, final check, kita cek surat-suratnya. Kalau untuk mesin, untuk tahun segini sih termasuk halus ya, 95. Cuman paling bersih-bersih dikit gitu. Oversize-nya tadi gue pastikan tadi 50, cuman kita harus bongkar untuk bisa lebih tahu lagi. Tutup rantainya nggak ada ya. Ini nggak ada tutup rantai. Cuman nggak tahu nih mesinnya kayak basah gitu. Apa hasil pompa olinya atau gimana? Oli samping sih katanya masih pisah sih. Ini sasis kenapa? Gue nemuin satu hal. Ini nggak tahu catnya yang keropos, tapi kayaknya sasisnya juga kena nih. Tuh. Ini ada bekas lasan di bagian topangan sasis. Ini topangannya doang, bukan sasisnya. Jadi bagian ini sih nggak terlalu ribet sih sebenarnya ngerjainnya. Baru bisa ketahuan tuh ketika dibongkar. Tapi kalau gue ngeliat dari batang sasis ya sih nggak apa-apa. Oh, footstep boncengan nggak ada ya? Footstep boncengan nggak ada. Harusnya kan dia ada. Yap, footstep boncengannya ora. Di sini kan biasanya nih. Jadi minusnya kalau kita beli motor ini, secara looknya, tromol depan kita harus cari. Terus footstep belakang, tutup rantai. Terus set rem gitu kan. Dan segala macamnya. Doi aki di sini kan? Di sebelah kiri, yang sana. Gimana? Sana. Oh, nggak ada ya? Iya, ada kakinya. Di mana sih posisi asli dia? Harusnya? Ini nih, Mbak. Oh, oke. Itu ada boxnya lagi. Ada boxnya lagi ya? Nggak ada boxnya deh. Oke. Sip lah. Kita tinggal cek surat-suratnya. Besok lebih tinggi kayaknya ya? Iya, dikasih peninggi sok depan dikit. Tadinya lebih tinggi diturunin lagi, Mas. Oh. Yang belakang monosoknya. Terus kenapa lu jual, Bro? Ya habis dana sih kayaknya. Iya. Oh, lu lagi ngebangun motor lain? Iya. Ada Jadi- 2 motor. Oh, dia lagi ngebangun apa aja? DT sama KE, Kawasaki KE. KE 125. 125. Oh, barang langka juga ya? Katanya sih di Bandung cuma 3 orang yang pakai, Bro. Oh. Nah, akhirnya terpaksa dia jokul TS-nya ke gua. Kemarin buka harga 29 juta 500. Sebenarnya gua udah telepon dia sebelumnya untuk nego harga. Kalau barangnya sesuai, surat-suratnya sesuai segala macem, gua oke dengan harga yang udah kita nego. Nah, berapa harganya yang kemarin kita deal? 245. 24 juta 500. Jadi negonya 5 juta gua. Sadis emang. Ya kan? Gak apa-apa. Tapi gini, kalau gue suratnya udah oke, gue bayarin gue langsung angkut. Gitu, gue lagi nunggu suratnya dulu. Suratnya lagi diambil di Pegadaian. Oke, ini STNK BPKB udah di gua. Kita cek warna, colornya bener biru. Nih. Jadi asli warna biru motor ini. Bukan di repaint doang, tapi STNK biru. Pajaknya masih hidup. April 2021, kalengnya 2024. Mantap. Lumayan kan. Ya, BPKB juga biru sama. Ri, nomor rangka nomor mesin, Ri. Oke, kita terakhir final check nomor rangka dan nomor mesin. Untuk surat-surat akur, sekarang kita beralih ke fase paling mengerikan, itu transaksi. Jadi di dalam aja yuk. Oke, bro. Ini kan kita kalau untuk harga kita udah sepakat 24.500.000. Gua akan transfer sekarang. Cuman gini, ini kan bakalan lu kan tahu gue lah, tahu SAC gitu kan. Gue akan restorasi, gue akan bagusin gitu. Dan mungkin kalau ada yang nawar tinggi gue jual. Nah, lu udah tahu kan. Jadi lu jual ikhlas nggak nih? Nanti harga tinggi, wah kurang ajar nih Bang Arin nih. Ya kan, yang penting santai ya, sip ya, aman ya. Oke, lu ya gue nomor rekening biar gue dari pusat transfer. Yes, kita udah deal dengan harga 24.500.000 untuk pembelian satu unit Suzuki TS tahun 95 warna biru, dan gue akan restorasi, tapi kita akan bongkar dulu nanti di workshop. Kira-kira waktu untuk mengerjakan restorasi gue pengennya sih agak cepet ya, 1 bulan selesai gitu, nggak kayak produk waktu RX 100, CB 100 yang masih produksi segala macam. Gue pengen agak cepet
gitu. Tapi nanti gue akan brief tim di workshop. Gitu. Intinya gue pengen jual motor ini harganya pala 4 gitu. Gimana caranya supaya pala 4 gitu. Bukan jual mahal aja, tapi gue pengen ngebenerin semuanya sampai bener-bener original look. Kita lihat aja nanti. Oke, ini udah ditransfer ya? Udah masuk, cek dulu, benar. Deal ya? Deal, oke, kita salaman. Oke, itu aja. Sekarang saatnya kita naikin ini motor ke mobil towing, terus kita balik lagi ke Depok. Sleepless nights I laid awake just begging to let go. I almost got to suicidal thoughts but Kita udah sampai lagi ke workshop street art. Cuman kondisi lagi hujan, kayaknya kita nggak bisa bongkar hari ini juga. Ini udah jam 2, nanggung kerjaan juga. Mungkin baru besok kita akan bongkar untuk dapetin kondisi di dalamnya kayak apa. Kita lihat besok aja ya. You hurt me, I did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it, but why do you seem to call in your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need